Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kita akan bahas tentang PPDB sebentar ya. Nah, kalau kita cek jadwal, hari ini itu merupakan pendaftaran PPDB jalur zonasi untuk SMK. Nah, pendaftarannya sendiri itu dilaksanakan selama 2 hari, yakni tanggal 24 sampai tanggal 25 Mei. Nah, oke, sedangkan pengumumannya sendiri nanti akan diumumkan hasilnya tanggal 26 Mei pukul 8.00. Nah, jadi bagi yang berminat masuk SMK, kalian bisa mencoba mendaftar lewat jalur zonasi. Nah, bagaimana cara pendaftarannya? Yang pertama, klik dulu atau kita tuju website ppdbjatim.net. Nah, kemudian setelah terbuka halamannya, kita pilih kabupaten atau kota sesuai dengan KK atau surat domisili yang kita gunakan atau kamu gunakan kemarin. Kalau KK kamu Kota Madiun, maka pilih Kota Madiun. Kalau KK-nya Kabupaten Madiun, maka pilih Kabupaten Madiun. Nah, ketika kamu KK-nya Kabupaten Madiun tapi milihnya Kota Madiun, nanti kamu tidak bisa login. Itu ya, jadi harus sesuai dengan KK atau surat domisili yang kamu punya. Oke, misalnya saya pilih Kabupaten Madiun. Nanti otomatis akan diarahkan ke website PPDB khusus Kabupaten Madiun. Cirinya ada di atas pojok kiri atas ini, PPDB Kabupaten Madiun. Kalau yang dipilih Kota Madiun berarti PPDB Kota Madiun. Oke, langsung saja setelah terbuka alamat website PPDB masing-masing kota atau kabupaten, kita klik menu pendaftaran dan pilih jalur zonasi SMK. Oke, nah yang perlu diperhatikan adalah tata cara pendaftaran jalur zonasi. Yang pertama, login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan NISN dan PIN. Nah, jadi silahkan disiapkan NISN dan PIN-nya masing-masing. Kemudian untuk SMK memilih paling banyak 3 kompetensi keahlian dalam satu sekolah atau sekolah yang berbeda dalam zona atau luar zona. Ya, intinya adalah kita diberi 3 pilihan. Nah, bebas mau diisi semua boleh, mau diisi satu saja boleh, mau diisi 2 boleh, mau diisi satu sekolah dengan beda jurusan boleh, atau diisi dari berbagai sekolah juga boleh. Nah, oke, sebelum kamu login, kamu pastikan dulu kamu sudah memilih sekolah mana dan jurusan apa yang akan kamu ambil nantinya. Nah, kalau sudah, kita masukkan nomor induk siswa nasional atau NISN, kemudian masukkan PIN-nya, jangan lupa isi captcha-nya. Nah, kalau sudah terchecklist tinggal login. Oke. Nah, di sini kita diberikan 3 pilihan sekolah. Pilih sekolah 1, pilih sekolah 2, pilih sekolah 3. Nah, jadi pemilihan sekolah itu dilakukan secara bertahap. Biasanya pilihan sekolah ini merupakan skala prioritas. Jadi yang diutamakan itu yang nomor 1, kemudian kalau nggak masuk nanti ke nomor 2, kalau nggak masuk lagi ke nomor 3 dan seterusnya. Pak, kalau satu sekolah gimana? Kalau 3 pilihan ini berada dalam satu sekolah, maka jurusan yang berada di pilihan pertama itu yang paling atas prioritasnya. Maka dimasukkan ke jurusan pertama dulu. Kalau nggak masuk, nanti dicoba ke jurusan kedua. Kalau nggak masuk lagi, ke jurusan ketiga. Nah, itu dilakukan secara otomatis oleh sistem. Nah, di halaman ini kita mengisinya harus berurutan satu persatu, mulai dari pilih sekolah 1, pilih sekolah 2, pilih sekolah 3 dan seterusnya. Nah, misalkan ini pilih sekolah pilihan pertama. Di halaman ini pasti ada rekomendasi sekolah terdekat berdasarkan jarak rumah ke sekolah yang dalam zona.
karena tadi itu berada di Kabupaten Madiun, tepatnya di Kecamatan Jiwan. Nah, maka yang direkomendasikan adalah beberapa sekolah yang di sekitar tempat tinggal sesuai alamat yang ada di KK kalian atau di surat keterangan domisili kalian. Nah, ini misalkan ada SMK Negeri 2 Jiwan. Jaraknya dari sekolah ke rumah adalah 4.502 meter atau 4,5 km. SMA Negeri 1 Jiwan, SMK Negeri 1 Jiwan 4,8 km dan seterusnya. Nah, oke, sekarang kita mencoba memilih sekolah. Yang pertama, misalkan saya nggak mau di kabupaten, saya ingin masuk ke SMK yang ada di kota. Berarti itu luar zona nanti masuknya. Nah, kalian bisa pilih kalau ingin memilih luar zona, itu pilih luar kota. Kalau memilih dalam zona, ya tinggal memilih pilihan yang ada. Oke ya, karena saya ingin memilih di luar zona, maka saya klik luar kota atau luar Kabupaten Madiun. Nah, misalkan pilih kotanya, yaitu Kota Madiun. Misalkan saya ingin masuk ke SMK 1. Nah, misalkan saya ingin masuk ke teknik audio video. Silahkan setelah pilih sekolah, itu pilih jurusannya. Misalkan kalian belum cocok dengan jurusannya, kalian bisa kembali ke pilihan sekolah. Nah, tinggal pilih sekolah lagi. Misalkan saya pengen ganti yang pertama itu SMK 4 misalkan. Saya pengennya perhotelan misalkan. Nah, kalau udah yakin, tinggal berikutnya. Nah, sekolah untuk pilihan kedua, pilihan ketiga itu bebas mau diisi atau enggak. Tapi akan lebih baik jika diisi. Karena apa? Kita diberi 3 pilihan, maka kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya pilihan itu. Oke. Nah, kalau kalian tidak ingin memilih sekolah, ya tinggal centang tidak memilih sekolah. Nah, kalau kalian ingin pilihan kedua itu berada di dalam zona, silahkan pilih yang ada di dalam zona yang tersedia. Kalau pengen di luar zona lagi, apakah bisa? Bisa. Cara milihnya seperti tadi. Berarti luar Kabupaten Madiun kita klik. Nah, pilih kota Madiun misalkan. SMK 1 saya pengen audio video. Nah, jika kamu menemukan seperti ini, misalkan gagal, jurusan ini memerlukan verifikasi kesehatan. Nah, ternyata beberapa jurusan di SMK itu memerlukan verifikasi kesehatan. Nah, bagaimana cara melakukan verifikasi kesehatan? Oke ya. Maaf, saya ulangi lagi. Beberapa jurusan di SMK itu memerlukan verifikasi kesehatan. Nah, bagi yang belum verifikasi kesehatan, itu diwajibkan verifikasi terlebih dahulu. Kalau belum verifikasi, kalian tidak bisa mengambil jurusan yang membutuhkan syarat-syarat kesehatan. Nah, bagaimana caranya? Ada 2 cara, misal bisa klik di sini. Nah, atau kalian bisa ppdbjatim.net, kemudian pra pendaftaran verifikasi kesehatan. Nah, untuk verifikasi kesehatan syaratnya adalah kalian sudah punya PIN. Nah, jadi kita login pakai PIN. Terus PIN-nya itu silahkan dimasukkan. Jangan lupa isi captcha-nya. Kalau udah terchecklist, tinggal login. Dan apa yang harus diisi dalam verifikasi kesehatan? Yang pertama, tinggi badan. Nah, tinggi badan silahkan diisi sesuai tinggi badan yang kamu miliki berapa sentimeter. Kalau belum tahu, ya silahkan diukur terlebih dahulu. Nah, apakah mengidap buta warna atau tidak? Kalau tidak mengidap buta warna, silahkan tidak. Kalau buta warna, silahkan pilih ya. Saya sarankan mengisi verifikasi kesehatan itu dilakukan secara jujur. Kalau tidak jujur, nanti resikonya ditanggung sendiri. Nah, Pak, saya nggak tahu gimana cara mendeteksi apakah saya buta warna atau tidak. Kamu sekarang untuk mendeteksi kita buta warna atau tidak, kita bisa buka Google, cek buta
warna. Nah, nanti pilih gambar aja, misalkan pilih salah satu seperti ini. Kalau kalian bisa membaca huruf-hurufnya di dalam atau angka-angka yang ada ini, maka kalian tidak buta warna. Kalau kalian tidak bisa membaca angka di dalam lingkaran-lingkaran ini, berarti kalian kemungkinan ada buta warna. Nah, sederhana itu. Nah, setelah mengisi tinggi badan, kemudian mengidap buta warna atau tidak, nah, kamu diwajibkan untuk mengupload foto SK. Nah, atau foto surat keterangan. Contohnya mana, Pak? Nah, untuk contoh surat keterangan, kamu bisa klik unduh SK. Oke. Nah, nanti ketika unduh SK itu akan keluar surat pernyataan seperti ini. Nah, ini di print. Jelas ya? Caranya adalah ini di print. Surat pernyataan ini di print. Kemudian setelah di print, kamu isi yang perlu diisi. Misal, yang bertanda tangan di bawah ini saya adalah, nah, yang di kolom yang bagian atas ini adalah orang tua kamu. Jadi nama orang tua, tempat tanggal lahir orang tua, alamat orang tua, dan nomor HP telepon orang tua. Nah, adalah orang tua atau wali dari calon peserta didik baru, nama. Nah, yang di bagian bawah ini barulah data diri kamu. Berarti nama kamu siapa, tempat tanggal lahir kamu di mana, kapan, jenis kelamin kamu apa, NISN-nya NISN-nya berapa, SMP asalnya dari mana, alamatnya mana, dan nomor HP-nya berapa. Nah, kemudian setelah mengisi datanya, kita ke poin A. Kondisi penglihatan buta warna atau tidak buta warna. Kalau buta warna ditulis di sini buta warna, kalau tidak ya tidak buta warna. Kemudian kita isi poin B atau poin C. Kalau laki-laki ya poin B, kalau perempuan ya poin C. Silahkan diisi berapa sentimeter tinggi badan kalian. Nah, kemudian diisi ini misalkan Madiun, kotanya, terus tanggal berapa, tanggal bulan berapa, kemudian nama orang tua dan tanda tangan orang tua di atas materai 10.000. Nah, kalau sudah diisi, kemudian ditandatangani di atas materai, kembali lagi ke verifikasi kesehatan, kamu upload foto dari surat pernyataan yang sudah kamu isi tadi. Jadi saya ulangi lagi ya, setelah semua surat pernyataan ini diisi dan ditandatangani orang tuamu di atas materai 10.000, itu difoto atau di scan, kemudian di-upload atau diunggah di halaman verifikasi kesehatan. Misalkan browse, tambah file, cari di mana filenya berada, kemudian mulai unggah. Dengan catatan fotonya minimal 100 KB, maksimal 2 MB. Jadi kalau bisa di bawah 2 MB ya, dan di atas 100 KB. Oke. Kemudian nanti kalau sudah di ACC, barulah kita bisa melanjutkan pendaftarannya tadi. Nah, kan tadi saya pilih SMK 2 akuntansi misalkan. Kemudian saya pilih lagi luar daerah, Madiun SMK 1, misalkan gak ada yang cocok, misalkan Kota Madiun SMK 4 perhotelan misalkan. Kemudian SMK 3-nya atau pilihan ketiganya saya pilih yang ada di dalam zona yang terdekat saja, misalkan SMK Negeri 2 Jiwan. Nah, akuntansi dan keuangan lembaga misalkan, saya pilih berikutnya. Nah, kemudian kalau sudah memilih semua, kita akan sampai ke halaman penyimpanan. Nah, sebelum menyimpan, kalian harus perhatikan terlebih
dahulu. Di sini ada rekapannya. Pilihan pertama SMK Negeri 2 Madiun, jaraknya 2,7 km, sekitar segitu. Pilihan kedua SMK 4, jaraknya 2,5 km. Nah, kemudian pilihan ketiga SMK Negeri 2 Jiwan, 4,5 km. Statusnya dalam zona. Nah, karena ini zonasi, biasanya yang diutamakan yang pertama itu adalah yang terdekat dengan rumah dan sekolah yang jarak terdekatnya. Kemudian yang kedua, biasanya yang diprioritaskan itu adalah yang di dalam zona, biasanya daripada yang luar zona. Jadi yang diprioritaskan pertama adalah siswa atau calon siswa yang berada dalam zona, baru di luar zona. Mungkin seperti itu. Nah, misalkan yang luar zona, ternyata jarak sekolahnya SMK 2 sama SMK 4 lebih dekat SMK 4. Berarti kalau kalian mau membalik, itu bisa dengan opsi kembali. Nah, kalau tidak, ya sudah, biarkan seperti ini. Jika kalian sudah yakin, tinggal disimpan permanen. Nah, yang perlu diperhatikan adalah data yang sudah dipermanenkan tidak bisa diubah atau diganti. Jadi pastikan kamu yakin dan benar-benar itu sekolah yang sudah kamu pilih. Kenapa? Karena kemarin ada kasus dia ingin mendaftar SMK, ternyata milihnya malah SMA. Nah, sebenarnya hanya masalah sepele, beda huruf K dan A, tapi itu kalau terlanjur disimpan permanen itu tidak bisa diubah. Yang rugi malah kita sendiri. Nah, kalau sudah disimpan permanen, nanti tinggal diselesaikan prosesnya dan dicetak bukti pendaftarannya. Nah, saya ulangi lagi, untuk pilihan sekolah 1, 2, 3 ini bisa kamu bebas memilihnya, mau di luar zona ataupun di dalam zona. Mau satu sekolah sama semua, misalkan SMK Negeri 1 Madiun semua, tiga-tiganya jurusannya berbeda, itu juga bisa. Atau mau seperti ini juga bisa, dengan pilihan sekolah yang berbeda-beda dan jurusan yang berbeda-beda. Nah, untuk tips dan triknya agar lolos dari zonasi, kamu bisa cari di Google banyak, di YouTube banyak. Silahkan bereksplorasi sendiri, memanfaatkan waktu yang ada. Nah, demikian dari saya. Silahkan mendaftar bagi yang ingin mendaftar, dan semoga diterima di sekolah yang diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.